Baik, untuk Mas Anang yang nantinya akan mendengarkan, nanti bisa mendengarkan kita yang kelasnya online seperti ini. Oke, baik. Saya udah share screen, apa sudah terlihat? Udah. Sudah ya. Baik, teman-teman semuanya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, ajarlah kami mengenal iman gerejamu melalui kitab suci yang dapat memberi kami hikmat dan menuntun kami kepada keselamatan oleh iman kepadamu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat malam pada Mbak Arum, dan nantinya mungkin Mas Anang yang akan mendengarkan kita. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kuasa doa. Sebelumnya, Shalom Alaikum. Alaikum Shalom. Sekarang kita baca Injil kemarin. Nah, ini kalau kemarin Injil kemarin. Seharusnya hari ini, tapi ini kemarin nih sebenarnya. Coba yuk kita baca Injil yang kemarin. Silahkan Mas Anang dan Mbak Arum untuk membaca Injil ini. Sudah? Sudah ya? Atau Mas Anang nanti kalau belum selesai bisa di pause. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil kemarin 28 Juni 2022, ini di Injil dari Matius ya, bab 8 ayat 23 sampai 27. Di sini itu kita bisa mengambil refleksi bahwa Injil ini juga ditulis juga, maksudnya peristiwa ini juga ditulis juga oleh Injil Lukas. Yuk kita lihat yang versi Injil Lukas, tapi dalam bentuk video. Nah ini silakan, nanti saya akan share, saya share sound. Semoga soundnya udah nyala ya. Dengar nggak? Pada suatu hari, Dengar. Yesus bersama murid-muridnya naik perahu dan berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Sementara berlayar, Yesus tertidur. Kita diselamatkannya. Di manakah imanmu? Dan dilanjutkan, kalau dilanjutkan masih 2 jam.
Ya, kalau Mas Ana atau Mbak Arum mau lihat ini di YouTube tuh ada kisah Yesus Kristus menurut Injil Lukas, itu ada tampilannya gitu ya. Jadi silahkan kalau mau carilah di YouTube gitu ya. Nah, saya ngambil dari YouTube perikop Injilnya hampir sama ya dari yang tadi itu, yang Matius sama yang Lukas gitu ya. Saya udah ambil dua itu saja. Tetapi kalau misalnya kita sebagai orang biasa gitu ya, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu dihembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Nah, sekarang itu kalau misalnya kita lihat, Yesus itu tidur kenapa sih? Yesus yang sebagai manusia juga merasakan capek. Udah kemana-mana, terus dia mau pergi ke seberang danau, lalu tidur gitu ya. Tetapi, ini tetapinya, kalau misalnya digoyang-goyangan oleh gelombang yang besar, dikasih kayak digebyur air tadi, siapa sih yang bisa tidur? Iya nggak, Mbak? Mbak kalau misalnya dibangunin kan, bangun gitu, gitu aja kebangun gitu ya. Atau ada sedikit goyangan gitu pasti udah kebangun. Tapi uniknya dalam apa tuh namanya perikop Injil yang kita tadi baca maupun secara visual, itu Yesus tuh tidur loh. Walaupun juga kalau kita lihat Yesus kesiram air, kok tetap tidur gitu ya. Waduh, itu apakah Yesus itu tukang molor? Oh, enggak. Enggak. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa mengikuti Yesus itu tidak serta-merta langsung mendapatkan proteksi, jaminan akan hidup lama, hidup tenang, sejahtera, bahagia maupun sehat. Jadi Mbak sama Mas yang mengikuti Yesus itu nggak ada dapat proteksi seperti itu. Emang Yesus asuransi kan? Bukan. Ya kalau mau dapat proteksi ya ikutlah asuransi gitu ya. Nah, terkadang tuh seperti itu. Tuhan itu membiarkan kita. Maksudnya gini, mereka itu Tuhan itu membiarkan hal-hal tersebut itu terjadi agar apa? Agar kita memerlukan pertolongan Tuhan. Gitu ya. Yang mampu membuat orang hal yang mustahil tetapi mungkin dilakukan. Jadi kita diminta sama Tuhan melalui Injilnya itu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita memohon Tuhan. Kita mohon pertolongan pada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pertolongan itu, ini the part of, dulu saya ikut kelas teologi yang namanya Allah yang berdaulat. Nah, tindakan penyelamatan Kristus yang tadi Yesus kan sendiri meredakan angin gitu kan ya. Itu tidak merugikan pihak lain. Ingat bahwa Tuhan itu juga tidak ingin merugikan pihak lain. Bisa aja Yesus mengeringkan air di danau. Gitu kan ya. Artinya dengan segala kewenangannya air di danau pun kering. Bisa aja. Tetapi kan ikan-ikan mati. Terus nelayan itu nggak punya mata pencaharian lagi. Jadi itu merugikan orang lain. Jadi karya keselamatan Kristus itu tidak boleh merugikan pihak lain. Gitu. Itu artinya. Nah, permohonan kita kepada Tuhan itu kita bisa lakukan dengan yang namanya berdoa. Nah, Mbak sering berdoa atau enggak? Nah, itu. Mas juga sering berdoa atau enggak? Berdoa setiap kapan? Saya tahunya kalau pas makan saja. Nah, pas makan saja langsung berdoa. Kalau yang lainnya enggak ingat gitu ya. Nah, seharusnya setelah kita bangun pagi, kita langsung berdoa di atas kasur. Kita duduk, kita berdoa di situ. Kita mengucap syukur atas hari baru yang diberikan. Sampai ya kita beraktivitas, kita akan keluar rumah, minta Tuhan untuk menyertai, itu doa. Gitu loh. Kalau misalnya kita sama pacar kita, sama istri, sama suami, selalu bilang, Beb, aku pergi dulu ya. Ya gitu ya. Aku mau ke kampus dulu ya.
aku mau ke kantor dulu ya. Gitu. Kok sama Tuhannya enggak? Berarti menomor dua kan Tuhan daripada bebek. Kan enggak rasional gitu ya. Jadinya juga ya dengan berdoa itu sebenarnya menjadi alat komunikasi kita. Semakin sedikit kita berdoa, semakin sedikit kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kita juga bisa mendengarkan firman-Nya dalam kitab suci sebagai balasan dari doa kita dari Tuhan gitu ya. Biasanya saya menggunakan dari fresh juice. Jadi itu apa namanya? Saya tulis aja di sini ya. Itu bisa di YouTube atau e-Katolik. Nah, bisa di-download. Bisa di-download di Play Store, App Store gitu ya. Namanya dari Fresh Juice. Kalau di e-Katolik, kalau di Play Store atau di ini tulis aja e-Katolik. Itu ada renungan setiap hari. Injilnya sama, seluruh dunia itu sama. Nah, itu YouTube-nya e-Katolik kayak gitu, jadi Fresh Juice. Nah, kita pun bisa mendengar renungan di situ, kadang-kadang dapat berkat dari Romo, gitu ya, secara virtual gitu ya. Tetapi itu setiap hari saya doakan, saya mendengarkan itu, ternyata itu juga merubah dalam hidup saya. Oh, ternyata Tuhan itu bersabda seperti ini. Oh, kita harus merenungkan ini dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu. Itu balasan dari Tuhan kepada kita melalui firman. Nah, bisa nggak sih sekarang doa yang nggak terkabul? Terkadang kita berdoa kok nggak kekabul, kayak gitu kan ya. Nah, bagaimana cara doa yang benar? Gitu. Oke, berikutnya. Nah, teman-teman semuanya, jangan khawatir. Yesus aja berdoa aja ada yang nggak terkabul. Doa sebagai manusia loh, dia nggak terkabul. Dalam Lukas, ini perikop Lukas 22 ayat 42 ya. Bab 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ada dua frasa di sini. Yang pertama, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Sebenarnya itu permohonan Yesus untuk yang sebagai manusia agar terbebas dari perjalanan sengsaranya. Tetapi doanya Yesus dua lapis. Lapis yang terakhir yang paling penting. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terbaik. Yesus mau taat di situ. Dan di frasa yang pertama tadi, sebenarnya juga ada clue sih. Ini untuk mempertegas saja, clue-nya di atas. Jikalau engkau mau. Jikalau engkau mau. Artinya apa? Ya Tuhan, kalau engkau mau ya kalau mau ini enggak sih kayak gitu tuh loh. Kayaknya persahabatan yang mesra gitu loh. Kalau kita lihat ya. Itu kepada bapaknya, persahabatan yang sangat mesra. Kayak gitu. Sama kalau kita itu pacaran, mau makan apa? Kayaknya nasi goreng enak deh, gitu kan ya. Nah itu kan rasanya pengen, tapi ya kayak ya terserah kamu lah kayak gitu. Pasti pernah ya kayak gitu ya. Kayaknya ini deh kayak gitu itu. Tapi kan mau ngomong aku pengen banget kayak gini gitu kan ya enggak kan ya. Tapi ya paling enggak kalau kamu mau ya udahlah ikut yuk kita makan yuk nasi goreng bersama-sama gitu kan ya. Nah, itu. Jadi jikalau engkau mau gitu kan. Jadi kayak ini kalau kita lihat diksi atau pemilihan kata yang digunakan oleh Yesus dalam doa kepada Bapaknya itu adalah hubungan yang mesra.
Tuhan Yesus pun yang kita lihat di dalam perikop Injil yang tadi, itu bisa meredakan angin. Iya kan? Angin ribut diredakan. Membangkitkan orang mati. Tapi kok kabur gitu ya, kalau kita bilangnya kabur dari penangkapan, kok nggak bisa? Bener nggak sih? Nah, itu harus teman-teman pahami bahwa Yesus sendiri itu tidak ditangkap sebenarnya, tetapi menyerahkan diri untuk taat sampai mati. Gitu loh. Bahkan di saat-saat terakhir pun, kuasanya Yesus tetap ada loh. Yang mana, Mas Dian? Kalau kita lihat di Injil Yohanes, Yesus berkata, siapakah yang engkau cari? Jawab orang yang ingin menangkapnya. Yesus dari Nazaret. Yesus mengatakan, akulah dia. Nah, pada waktu bilang akulah dia, satu legiun Romawi yang berjumlah 600 orang menurut tafsiran, itu langsung jatuh ke tanah. Itu yang menyebabkan Rasul Petrus menghulus pedangnya, gitu ya, lalu memutuskan telinga seorang hamba imam besar yang namanya Maklus. Nah, itu coba dilihat di Alkitab di Yohanes. Itu artinya Petrus itu punya juga rasa pengen ngelawan. Nah, kayak gitu tuh. Pengen jagoan. Nah, kayak gitu itu. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan hamba itu. Lalu Tuhan Yesus pun sendiri mau untuk ditangkap. Jadi lebih untuk menyerahkan diri. Gitu. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus sendiri itu mau nggak taat, bisa gitu loh. Nah ini kan kalau kita lihat ini kan doa yang mesra. Tetapi ini permohonan kalau kita lihat. Ambillah cawan ini daripadaku. Artinya cawan ini itu artinya penderitaan. Artinya sengsara. Yesus tahu kalau dirinya mau ditangkap. Tahu. Yesus itu tahu. Pemikiran orang aja tahu kok. Apalagi rencana mau ditangkap. Ya pasti tahu. Gitu. Ya. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Jadi doa itu ada dua lapis. Dan doa Yesus pada waktu ini tidak terkabul. Kalau dari segi manusiawinya. Karena apa? Pengennya diambil cawan ini. Jadinya tidak ada penderitaan. Tetapi beliau harus ikut dalam penderitaannya. Gitu. Jika dipotong, nah ini. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Frasa pertama kalau boleh dipotong. Tetapi kalau teman-teman tahu, di dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yesus kurang benar apa? Iya nggak sih? Tuhan Yesus itu nggak kurang benar apa? Ya paling benar ya itu gitu loh. Tuhan Yesus yakin nggak itu didoakan? Ya yakin. Tuhan Yesus nggak akan pernah ragu. Nah, sangat besar kuasanya. Nah ini, sebenarnya Yesus pun pengen juga. Gitu loh. Tetapi jangan dipotong seperti ini. Tapi ada dua lapisan kedua. Yaitu, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kita doa sebenarnya dipertemukanlah dua kehendak. Ya enggak? Kehendak Bapa itu lurus saja. Kehendak kita mungkin berlawanan dengan Bapa. Nah, kayak gitu itu. Nyadar nggak kalau misalnya kadang-kadang kita berdoa itu ternyata itu sengaja kayak membenturkan, mengenakan dua kehendak. Kehendak kita sebagai manusia dan kehendak Bapa. Itu. Kalau misalnya benar kehendak Bapa sama dengan kehendak manusia, terkabul. Tapi kalau kehendak manusia berlainan dengan kehendak Bapa, maka tidak terkabul. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang benar dalam berdoa, orang yang bisa dengan yakin dikuasakan, sangat besar kuasa nanti yang seperti apa, gitu ya.
Kita lihat ayat sebelumnya dari Yakobus. Yakobus 5 ayat ke-12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi. Nah, dari sini pun janganlah kau bersumpah. Ya, jangan nggak boleh sumpah. Orang Katolik nggak boleh sumpah. Atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan terkena hukuman. Hukumannya karena apa? Hukuman karena ketidakjujuran. Dalam doa itu harus ada kejujuran. Misalnya, kamu sudah mencuri. Ya jangan juga berdoa supaya nggak ditangkap kayak gitu. Berarti nggak jujur gitu loh. Ya, kalau misalnya ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, gitu ya. Jangan minta juga kita berdoa supaya kita itu kaya. Tapi untuk kerja mager, males, tiduran, scroll TikTok sampai malam. Nah, gitu. Mau gimana kita bisa kaya? Atau kita pengen untuk pintar dalam belajar. Jangan sampai waktu yang kita gunakan itu bukan waktu untuk belajar, tapi scroll TikTok, lihat YouTube, gitu kan ya, yang tidak ada hubungannya dengan belajar. Nah, itu. Berarti kita doa dalam ketidakjujuran kalau kayak gitu. Yang kita doakan itu berlainan sama apa yang kita buat. Itu kan nggak jujur. Kalau kita belajar, kalau kita itu berusaha dengan sungguh-sungguh dan didoakan, nah itu yang benar. Kayak gitu itu. Jangan dibalik, gitu ya. Oke, itu dalam kejujuran. Lanjut. Doa yang lahir dari iman. Nah, dalam Yakobus 5 ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Doa itu harus lahir dari iman. Gitu ya. Kalau tidak punya keiman, nah nggak akan bisa terkabul itu doa. Itu similar, ada paralelnya di Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Artinya apa? Saudara-saudari yang terkasih, harus berdoa setiap hari. Harus menghasilkan ketekunan. Lahir dari iman yang percaya dan cinta kepadanya. Dia tekun berdoa. Doa secara tidak jemu-jemu. Artinya, aku malas berdoa. Nah, itu sama dengan malas ngobrol sama Tuhan. Kalau malas ngobrol sama Tuhan, nanti kalau Tuhan itu malas memberikan engkau berkatnya bagaimana? Malas memberikan pertolongan bagaimana? Nah, itulah yang harus kita sadari. Bahwa doa yang lahir dari iman itu doa yang tekun. Gitu ya. Percaya dan tekun. Terus menerus berdoa dan jangan bimbang. Gitu ya. Dan jangan bimbang itu di sini juga mirip yang tadi yang ngomongan yang namanya kejujuran. Ya. Janganlah kamu berdoa secara bertele-tele gitu kan ya. Ada ya di dalam Alkitab ya. Bertele-tele itu gimana? Seakan-akan itu Tuhan itu nggak tahu kamu gitu. Tuhan, kan aku udah belajar kan ya. Tuhan tahu tadi itu aku belajar ini. Aku udah garap latihan soal. Maka besok aku dapat ya. Bertele-tele. Kayak gitu. Itu pun jadi bimbang nantinya. Kalau kita berdoa seperti itu. Jadi lahir dari iman yang jangan bimbang. Dan menghasilkan ketekunan itu berdoa terus. Gitu ya. Tapi secara tidak bertele-tele.
Lalu tidak hidup dalam dosa-dosa. Jadi kalau teman-teman itu masih hidup dalam dosa, nah, nggak satu frekuensi sama Tuhan. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sembuh dalam di sini itu apa? Sembuh koneksinya dengan Tuhan. Itu dalam arti yang kita bahas sekarang. Sembuh dari dosa, kita satu frekuensi sama Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, kita punya dosa berat, ngobrol doa sama Tuhan, Tuhan dengarnya kayak nggak kedengaran gitu loh. Karena apa? Karena kita masih dikuasai oleh dosa. Nah, beruntungnya dalam gereja Katolik kita punya sakramen pengakuan dosa. Jadi kalau misalnya kita berdosa mortal, kita bisa berjanji supaya kita tidak mengulangi dosa itu lagi. Dan kita bisa masuk ruang pengakuan, bisa minta request oleh imam, minta request untuk pengakuan dosa, dan kita bisa diampuni. Dan kita akan sembuh. Sembuh itu artinya apa? Koneksinya lancar lagi gitu loh. Ingat bahwa doa kita itu juga berpengaruh dengan dosa-dosa kita. Terkadang kita juga nggak fokus berdoa, itu pun juga karena dosa. Misalnya tadi itu kita udah lakukan dosa, kita mencuri, kita berdoa supaya tidak ketahuan. Ya, nggak sampai seperti itu ya. Itu dalam dosa-dosa. Nah, ini juga Yakobus 4 ayat 2. Kamu menginginkan sesuatu, kamu tidak peroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tidak berdoa itu ada beberapa arti. Yang pertama, kita berdoa hanya formalitas. Kita hanya baca doang, tapi hatinya jauh dari Tuhan, itu tidak berdoa. Kita ke gereja doang, ke gereja cuma ngikutin misa, kita berdiri, kita terima komuni, meskipun seperti itu. Tapi kita juga bisa dalam gereja tidak berdoa. Tidak menghayati dengan sungguh-sungguh. Tidak menghayati, tidak mengimani apa yang kita ucapkan. Jangan sampai kita itu mengikuti misa dan kita tidak berdoa. Bisa aja loh orang datang ke gereja, dikit-dikit duduk atau apa, tapi hatinya kosong. Nah, sebelum misa, sebelum ekaristi, berdoalah. Berdoalah untuk apa? Untuk berpasrah diri pada Tuhan. Untuk Tuhan, tolong ajarkan aku pada hari ini. Ajarkan dari apa yang Engkau berikan dalam sabda. Ajarkan juga yang Engkau berikan dari homili, dari Romo. Dan aku ingin menyambutmu, gitu ya. Aku rindu padamu. Aku ingin menyambutmu dalam sakramen Maha Kudus. Ajarilah aku untuk mendalami apa yang Engkau ajarkan pada hari ini. Kayak gitu. Jadi ya. Dan itu artinya berdoa. Orangnya bisa di sini, orangnya bisa mengucapkan kata-kata doa, tapi dia tidak berdoa. Bisa aja. Dan kalau misalnya kita tidak berdoa itu karena tinggi hati. Tinggi hati juga bisa. Karena menginjak hukum Tuhan. Gitu. Kita sombong di hadapan Tuhan. Itu pun juga bisa. Tuhan, kan Tuhan tahu saya itu sering ngikut misa. Sering mengasihi sesama. Sering kolekte, sering ngasih uang persembahan, sering mengasihi orang miskin gitu. Ya berusaha-usaha untuk kita dalam tanda kutip menyuap Tuhan, itu juga tidak berdoa. Kayak gitu itu. Tuhan nggak bisa disuap, saudara ya. Harus dengan hati yang benar. Jangan tinggi hati gitu. Kita harus berintrospeksi sikap hatinya benar atau salah.
Benar atau tidak dalam berdoa? Jangan sampai berdoa, nah ini yang sering dalam misa, teng, gitu. Terus perutnya kruyuk, nanti makan apa ya habis misa? Itu gagal fokus dalam berdoa. Jangan sampai dalam pemikiran kita pun juga seperti itu. Mas Dian pernah nggak? Ya pernah. Dalam misa, waduh nanti makan apa ya gitu. Ya kita harus belajar. Belajar terus. Walaupun kita terkadang kita jatuh, ya tetap kita belajar. Nggak ada itu orang tua yang ngajarin anaknya untuk berjalan ya. Tahu kan orang tua ngajarin anak berjalan. Terus pada waktu berjalan sekali dua kali jatuh. Jatuh luka. Terus orang tuanya di kemudian hari suruh dia berjalan lagi atau enggak? Iya kan? Nah, kita berlatih terus supaya bisa. Gitu. Orang tua nggak ada yang bilang, oh kamu nggak ada bakat berjalan, nak, udah nggak usah berjalan. Nggak ada kayak gitu. Ya kecuali difabel ya, untuk mohon maaf. Tapi kalau anak-anak normal, nggak ada yang namanya, oh nak, kamu nggak ada bakat untuk jalan. Gitu. Nggak ada. Sama kayak kita ini, orang Katolik yang sejati. Nggak ada yang namanya bakat untuk tidak berdoa. Sebenarnya ada. Dan di setiap orang, mohon maaf, itu dipasangin, dalam tanda kutip ya, dipasangin chip sebenarnya untuk kenal siapa Tuhannya. Untuk mencari mana Tuhannya, itu ada sebenarnya. Dan harusnya kita berkomunikasi dengan doa. Jadi jangan sampai untuk kita tidak berdoa. Ada juga salah berdoa. Doa pun juga ada yang salah, tapi tidak berdoa, ini salah berdoa. Atau kamu di dalam Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu kehendak yang kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, ayo. Siapa yang berdoa untuk memuaskan hawa nafsu? Nafsu untuk naik jabatan, nafsu untuk jadi ranking 1, nafsu untuk lebih baik daripada yang lain. Itu nafsu-nafsu. Kita juga bisa salah berdoa. Jangan-jangan doa kita nggak terkabul karena kita juga salah berdoa. Tetapi ya teman-teman, yang teman-teman harus tahu, bahwa di dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kau hendaki, kamu akan menerimanya. Maksudnya tinggal di dalam aku dan firmanku itu apa? Ya menghendak apa itu turut serta ikut dalam kehendaknya. Tinggal dalam firman-Nya itu menaati seluruh perintahnya. Jadi di dalam kita lihat Yohanes, tinggal dalam aku itu berarti hidup kudus. Gitu ya. Dan hidup kudus pun sendiri itu bukan miliknya santo atau santa, milik semua orang. Kita diminta untuk hidup kudus. Kayak gitu itu. Orang yang hidupnya kudus itu jarang sekali tuh nggak pernah salah berdoa. Karena bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Hidup kudus itu bukan berarti pengen jadi yang terbaik, mengalahkan orang-orang lalu bisa sombong. Weh, ini aku ranking 1 loh. Kayak gitu itu. Jangan sampai kita salah berdoa. Kayak gitu, untuk memuaskan hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak sekali, saudara-saudara. Banyak sekali hawa nafsu dalam doa. Untuk apa sih? Untuk doa itu untuk suatu hal yang kita senangi. Nggak ada yang namanya doa itu untuk hal yang tidak kita senangi. Tuhan berikan aku sakit. Nggak ada kayak gitu. Tapi untuk memuaskan hawa nafsu itu banyak. Ya. Jangan sampai yang kita berdoa itu juga salah berdoa. Dan tadi
doanya 2 lapis. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara-saudara sekalian, dalam Injil Lukas bab 22 ayat 42 ini, kita itu diajarkan Tuhan untuk berdoa 2 lapis, sama seperti yang saya ajarkan. Di sini beliau, Tuhan Yesus kita, Sang Junjungan, Sang Juru Selamat kita, berpasrah kepada Bapa. Dia mau taat. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dan apa yang terjadi apabila kita ternyata tidak berdoa tetapi tidak dikabulkan? Yang harus kita mohon adalah mohon doa kekuatan untuk bisa menanggungnya. Itu dia. Sama dengan Tuhan Yesus. Dia minta kekuatan untuk menanggung sengsaranya, membawa kayu salib dan disalib di Bukit Golgota. Mohon kekuatan. Gitu. Itu doa. Nah, ini ayat untuk membuka kunci dari Lukas 22 ayat 42 dalam surat Rasul Paulus pada jemaat di Ibrani. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluh kepada Dia. Dianya itu adalah Allah Bapa. Hidupnya itu berarti Yesus. Jadi Yesus sebagai manusia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, sang anak dari Bapa, sang firman yang menjadi manusia, itu aja sudah taat pada kehendak Bapa. Berarti kita yang dalam tanda kutip kacung itu enggak ini, hamba yang paling rendah daripadanya. Mau apa kalau enggak taat? Kita yang penuh dosa, penuh tanggungan ini, Tuhan itu punya rencana yang baik untuk kita. Tapi kalau kita tidak taat, itu untuk apa? Kita harus belajar taat. Bukan karena kemauan kita, tetapi kemauan Bapa. Karena semua itu dijadikan baik adanya. Dan sekalipun ia adalah anak, Yesus itu sebenarnya anak Bapa gitu kan ya. Dia pun taat. Apalagi kita. Kita harus lebih taat juga. Kita udah punya dosa, nggak taat lagi. Ya kita bisa direfleksikan seperti itu ya. Orang yang nggak punya dosa aja, anaknya sendiri gitu. Firmannya sendiri yang menjadi manusia aja taat kok. Apalagi kita gitu. Ya memang harus taat. Nah tadi dalam nyatanya, dalam doa kita mempertemukan 2 kehendak. Kehendak yang selaras dengan kehendak Bapa terkabul doanya. Sedangkan yang tidak selaras tidak terkabul doanya. Tuhan itu sudah berkehendak loh dari kita lahir sampai nantinya kita wafat atau kita mati gitu ya. Itu sudah ada jalannya atau orang bilangnya takdir gitu ya. Tapi takdir itu pun juga kita nggak akan tahu. Kita kan belum mengalaminya. Dan kita pun jangan tahu. Tuhan Yesus sendiri pun jangan bilang, kau tidak perlu mengetahui. Gitu. Supaya apa kita nggak perlu mengetahui? Karena supaya kita berpegang teguh, berpercaya dengan penuh terhadap Tuhan kita. Kayak gitu. Kalau udah tahu hasilnya, kita nggak akan ada usaha. Gitu, bener nggak ya?
Mbak kalau misalnya itu sedang belajar, pengennya dapat nilainya A, misalnya seperti itu. Tapi kalau Mbak udah dapat nilai A, belajar nggak? Enggak. Ya kayak gitu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, itu ada di dalam kisah para rasul 1 ayat 7 atau 8. Ya, gitu. Silakan Anda baca di sana. Engkau tidak usah mengetahui kapan ada kiamat. Gitu. Tapi Tuhan itu punya rencana, punya kehendak dalam diri kita. Gitu. Nah, itu kita harus punya dua. Dalam doa kita mempertemukan dua kehendak. Nah, harus dua lapis ini. Nah, di sini doa yang tidak terkabul itu ada di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu padanya menurut kehendaknya. Berarti kita bisa simpulkan, doa yang tidak terkabul menjadi petunjuk dari Tuhan bahwa itu bukan yang dikehendakinya. Jangan-jangan Tuhan nggak berkehendak sama kita. Tuhan, aku pengen supaya pacarku itu setia. Tuhan, aku pengen supaya pacarku itu cuma mencintai aku apa adanya. Tapi ternyata dia main sama cewek lain atau sama cowok lain. Gitu ya. Dia backstreetan. Nah, sekarang kalau backstreet gitu ya. Kalau misalnya nggak formal itu backstreet. Nah, backstreet sama orang lain. Nah, kalau backstreet sama orang lain itu, terus gimana? Tapi Tuhan nggak mengabulkan kehendakku dong. Nah, itulah pertanda. Kita minta supaya orang itu setia, tapi kok nggak setia? Oh, berarti itu pertanda bahwa itu bukan orangnya. Gitu. Atau mungkin pertanda bagi dia supaya apa? Supaya nantinya bertobat. Kayak gitu itu. Dengan kita mungkin mutusin atau dengan kita nanti berikan warning atau apa, dia bertobat. Nah, kayak gitu. Doa yang tidak terkabul itu menjadi petunjuk bagi Tuhan. Kita harus bisa U-turn atau bisa cari jalan lain. Berarti itu bukan yang dikehendakinya. Gitu. Dan nantinya kalau misalnya saudara-saudari sekalian hidup dalam kehendak Tuhan, itu enak banget kok. Ya Tuhan mau apa deh, aku ikut. Ya, gitu enak banget. Artinya kita pasrahkan semuanya pada Tuhan. Kita tetap berusaha. Tuhan, aku minta kayak gini dan ini. Ternyata nggak dikabulkan. Ya udah. Gitu. Contoh. Ini contoh. Kemarin pada waktu saya ujian sertifikasi dosen, tahun 2018 kalau nggak salah. Itu stepnya banyak. Stepnya panjang. Gitu ya. Jadi dosen pendidik profesional itu harus disertifikasi. Serdos. Prosesnya panjang. Dari saya harus tes lagi kemampuan dasar akademik, tes lagi bahasa Inggris, tes lagi apa, gitu ya, ngumpulin pendapat atasan, rekan sejawat, mahasiswa, gitu, harus mengisi data diri, gitu kan. Dalam proses itu saya dinyatakan gagal, tapi saya lihat saya udah berusaha. Gagalnya adalah mahasiswa saya yang saya tunjuk untuk mereview saya belum klik submit. Cuma satu klik aja yang belum. Terus saya udah berusaha, lalu bilang, Pak, ini tidak bisa dibuka konfigurasinya, harus di periode atau gelombang berikutnya. Oh ya udah, dalam hati itu kehendak Tuhan. Ya udah, berarti saya nggak boleh kayak sombong, nggak boleh ini, misalnya seperti itu, harus pasrah. Walaupun itu saya doakan, saya tahu ini doa yang tidak terkabul akhirnya.
Tetapi saya karena pasrah, saya karena ya udah nggak terlalu memikirkan hal itu, gitu ya. Di parkiran motor, karena saya naik motor pada waktu itu ditanyain sama dosen yang lain. Pak Andi sendiri, saya kalau di kampus namanya Pak Andi. Kalau di sini namanya Dian, nggak apa-apa. Apa tuh, Bapak kemarin karena saya dosnya gagal ya, sertifikasinya gagal ya. Iya, kenapa? Oh, Bapak nggak kecewa atau apa gitu karena gagal nggak ini? Enggak, gelombang berikutnya masih ada. Saya pun juga kayak gitu. Dengan santainya saya bilang, saya nggak butuh kecewa, saya nggak butuh galau, karena saya yakin saya akan berhasil. Tetapi bukan saat ini waktunya. Kita tinggal tunggu saja kok gelombang berikutnya. Saya masih ingat kata-kata itu. Dan itu yang saya lontarkan. Di mana saya pun di gelombang selanjutnya, jadi gelombang ketiga, di tahun 2018, ternyata saya berhasil. Nah, kayak gitu itu. Dan saya pun dapat sertifikatnya itu bersamaan dengan teman-teman saya di gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi nggak ada bedanya. Nah itu, Tuhan itu punya cara kuasanya sendiri. Walaupun sertifikat itu kan kayak sebagai dosen itu kayak harga dirinya dosen, gitu ya. Tetapi sertifikat itu saya pun juga kayak, oh ya udah kalau misalnya ini keluar nanti kan keluar kok gitu itu. Berpasrah pada Tuhan. Dan itu karena kehendaknya seperti itu. Nah di sini ternyata ini petunjuk bagi Tuhan. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Saya bilang udah nggak usah Bu, nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah kecewa. Tuhan pasti punya jalan kok untuk saya. Gitu. Oh berarti saya, ibu itu menilai saya sebagai orang yang kalem. Nah kayak gitu itu. Menilai saya sebagai orang yang berpasrah pada Tuhan. Oh, berarti orang Katolik kayak gini ya. Nah, itu maksud kehendaknya Tuhan. Mungkin seperti itu. Oke, begitu dari sesi yang pertama. Ini sesi berikutnya, bagaimana cara menutup doa secara Katolik. Nah, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Mbak? Enggak sih Mas, cuma saya baru tahu aja ternyata doa tuh ada 2 lapis gitu. Iya. Terkadang doa itu hanya pengen mintanya aja kan. Mintanya aja kan. Nah, itu banyak kan doa itu kayak gitu. Kami mohon ya Tuhan, semoga itu udah pokoknya itu minta. Tapi harus 2 lapis. Jangan ngegel-ngegel. Itu. Harus 2 lapis. Setiap doa. Supaya apa? Supaya kita juga jangan kecewa sama Tuhan. Gitu. Orang kita nggak berusaha, kecewanya sama Tuhan. Kita nggak belajar, kita gagal, kecewanya sama Tuhan. Itu kan ya salah gitu loh. Makanya tadi di awal, mengikuti Yesus itu bukan berarti proteksi, jaminan sukses, jaminan kita akan dapat nilai bagus. Enggak. Selama kitanya nggak berusaha, nggak bisa. Baik, berikutnya. Bagaimana cara menutup doa secara Katolik? Nah, ini juga unik sendiri. Kenapa saya bilang unik? Biasanya orang Katolik itu meniru gaya Protestan untuk berdoa. Karena terpengaruh dalam media sosial, pergaulan, ruang lingkup dengan orang Protestan, dan sebagainya. Biasanya rumusan yang dipakai untuk menutup doa bukan rumusan Katolik. Misalnya, kami tutup bungkus dengan darahmu yang kudus. Emang darahnya bisa tutup doa kita? Ya bukan kayak gitu cara mainnya gitu ya. Mohon maaf loh, mungkin kalau misalnya orang Protestan kayak gini tersinggung, tapi memang bukan kayak gitu. Nah itu, terus Bapak terus kita menutup dengan kami mujimu dan mengucap syukur, amin. Ya
Ya bukan kayak gitu. Atau kayak mujimu selama-lamanya, haleluya, amin. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu bukan rumusan-rumusan Katolik dalam menutup doa. Bagaimana rumusannya dalam berdoa? Terkadang nanti kita akan diminta untuk mimpin doa, Mbak. Mas, gitu ya. Tolong mimpin doa. Nah, itu. Caranya bagaimana? Doa itu doa yang terarah. Doa yang benar, doa yang terarah. Awalannya misalnya, ya Bapa yang baik, berarti doa kepada Allah Bapa. Ya Kristus atau Sang Firman yang menjadi manusia, gitu kan ya? Berarti doa kepada Allah Putra. Atau kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus, gitu kan. Itu doa kepada Roh Kudus. Nah, penutupnya dalam gereja Katolik, doa-doa biasanya diakhiri dengan doa yang bersifat trinitas dan yang bersifat kristologis. Nah, itu apa sih, Mas Dian? Kita lihat yuk. Doa kepada Allah Bapa. Nah, Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami menghaturkan puji syukur padamu karena dan sebagainya. Terus di bawahnya atau penutupnya, doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Nah, ini contohnya itu kalau misa. Gitu. Mas Dian kepanjangan nih. Bisa disingkat. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Selesai. Karena Tuhan Yesus pernah bilang, kalau engkau ingin tidak ada seorang pun yang dapat mencapai Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kayak gitu itu. Oke, doa kepada Allah Putra yang diawali dengan ya Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, atau Tuhan Yesus yang baik, atau apapun, atau Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Kami mohon padamu. Nah, penutupnya nih, sebab engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jadi yang dibedakan ini engkaulah Tuhan. Kristus adalah Tuhan. Singkat lagi, Mas. Oke, sebab engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Singkat lagi, Mas. Sebab engkaulah pengantara kami. Atau yang lain, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi kita bisa rumusan penutup tuh kayak gitu. Ya. Lalu doa kepada Roh Kudus gitu ya. Nah, ini misal contohnya doa sinode para uskup. Kan biasanya di ini ya. Kalau Mbak itu pernah ke gereja Herculanus belum? Pernah misa? Kalau misa pernah, tapi nggak di Herculanus. Oh, misa di Herculanus belum pernah? Belum. Nah, cobalah misa di Herculanus atau ikuti live streamingnya. Ada doa sinode para uskup. Itu didoakan setelah komuni biasanya. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu dan sebagainya. Penutupnya, semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Sudah penutup untuk doa kepada Roh Kudus. Kita meminta pertolongan Roh Kudus. Biasanya di dalam sinode ini atau doa-doa karismatik seperti itu. Baik, itu aja yang bisa disampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Shalom alaikum. Alaikum salam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Mas. Boleh, silakan. Saya kan selama ini berdoa pribadi ya. Nah, tapi nggak pakai yang tadi itu loh, yang kayak Tuhan Yesus pengantara kami gitu-gitu enggak. Tapi saya pakainya kalau nggak salah Maria, Bapa kami, kemuliaan gitu sih, Mas. Itu gimana?
itu boleh, itu juga fakultatif. Tetapi penutupan doa pada waktu kita mohon. Nah itu. Jadi kayak gini, doa penutup. Sebab engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah ini fakultatifnya. Kemuliaan kepada Bapa, kan biasanya saya kasih ke Salam Maria gitu ya. Atau Bapa kami gitu. Tapi jarang Bapa kami. Itu Salam Maria kalau nggak kemuliaan kayak gitu. Sama aja sih. Nah itu bisa juga. Gimana Mbak? Saya nggak pernah pakai itu. Ya tolong sekarang dipakai lah. Paling enggak ya itulah, kalau misalnya kita ngomong pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu harus bersifat ini, diakhiri yang bersifat trinitas dan bersifat kristologi. Sebab Tuhanlah pengantara kini dan sepanjang segala masa. Ini yang panjang. Yang panjang, yang betul itu kayak gini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan berat Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Jadi pada saat di gereja, pada saat misa, sebelum bacaan-bacaan, nah itu namanya doa kolekta, doa pembukaan, gitu ya. Itu diakhiri dengan rumusan seperti ini. Silahkan dibaca dalam misa. Dalam sini pun juga ada tata perayaan Ekaristi yang baru. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Itu aja sih Mas saya. Oke. Terima kasih. Baik, kalau misalnya tidak ada, kita tutup dengan doa. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Jadi kalau ada doa kayak gini, Mbak juga bisa mengatakannya atau bisa mendoakan juga dalam hati gitu ya. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Engkau telah memberikan kami pengetahuan tentang berdoa. Semoga kami bisa memperbaiki kualitas doa kami kepadamu dan semakin mengenal Engkau dalam setiap rencana hidup kami. Semua ini kami mohon dengan maksud demi kemuliaan namamu dan keselamatanku. Namun jika yang kami mohon tidak sesuai dengan kehendak-Mu, berilah kami ketaatan dalam menerimanya. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Ya. Sekian. Ya, baik. Shalom alaikum. Terima kasih.